direkam belum ya? Oke, ini sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, boleh kita mulai. Berarti sekarang yang coachingnya untuk Ibu Hayatun Wardani dan saya Zania sebagai coachnya. Oke, kita mulai. Baik. Assalamualaikum Bu Zahniar, selamat siang, apa kabar? Mohon maaf mengganggu waktunya. Iya, Waalaikumsalam, selamat siang juga Bu Hayatun. Alhamdulillah saya kabar baik, Bu Hayatun kabarnya gimana? Alhamdulillah Bu, baik Iya. Bu. Oke, silakan Bu, mari ya ada. Jadi gini Bu, saya ingin membicarakan masalah saya dengan Ibu. Kemudian apakah Ibu ada waktu untuk membantu saya Bu? Oh, baik Ibu. Insya Allah pastilah ada waktu untuk Ibu Hayatun, apa sih Angga. Nah, jadi di sini Bu, apa yang bisa saya bantu? Mungkin Iya, ada Bu. yang ingin Ibu capai, ada maksud tujuan untuk diskusi kita hari ini. Iya Bu. Jadi di sini saya ada sedikit masalah dengan siswa saya Bu. Jadi saya agak bingung kayak mana cara menyelesaikan masalah saya ini. Tapi saya nggak tahu nih penyebabnya apa Bu. Baik Ibu, nggak apa-apa, silakan Ibu ceritakan saja mungkin apa yang Ibu rasakan sekarang. Mungkin nanti saya bisa mengurangi sedikit beban yang Ibu rasakan. Oke, silakan, nggak apa-apa, cerita aja Bu Hayatun. Baik Bu, mungkin di sini saya merasa agak kurang nyaman dengan keadaan murid saya yang selalu membuat kesalahan, bukan dia selalu datang terlambat, tiap hari datang terlambat. Jadi menurut Ibu saya harus gimana ya? Jadi kalau boleh tahu itu murid Ibu kelas berapa ya? Dan tadi kan Ibu katakan ada tidak nyaman ya? Apa yang membuat Ibu tidak nyaman dengan murid Ibu tersebut? Jadi gini Bu, saya kebetulan kan ngajarnya kelas 4. Jadi ada murid saya itu yang namanya Jaki, dia sering terlambat ke sekolah. Jadi pada awalnya saya sudah menanyakan kenapa dia terlambat. Jadi kayaknya saya agak kewalahan dalam mencari solusi tentang masalah dia Bu. Oh, jadi maksudnya Ibu juga sudah langsung menanyakan kepada dia Bu ya? Ibu mungkin sudah menasehatinya atau bagaimana? Jadi tanggapan kalau misalnya Ibu ngomong sama dia, berbicara dengan murid tersebut, bagaimana tanggapan dia? Ya sebelumnya kan saya sudah pernah menasehati murid tersebut. Kemudian saya juga sudah berkolaborasi dengan orang tuanya, menanyakan apa permasalahan yang dia lakukan. Tapi ternyata karena dia sering bangun tidur terlambat gitu Bu. Dan ini sudah saya bicarakan dengan orang tua murid tersebut. Kalau boleh tahu kan coba Ibu jelaskan ke saya, di saat Ibu lagi tadi ya ada diskusi ya, ada berbicara dengan orang tuanya, kira-kira tanggapan dari orang tuanya itu bagaimana? Jadi kan orang tuanya ini kasih tahu saya bahwa memang siswa itu memang susah untuk bangun tidur dan sering terlambat. Jadi yang dilakukan ini sering berulang-ulang, bukan hanya sekali Bu. Jadi kan sangat mengganggu kegiatan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Jadi kalau kita lihat orang tuanya juga sulit ya menangani anaknya tersebut ya. Susah juga ya untuk dibangunkan pagi hari. Jadi kalau menurut Ibu yang membuat sulit Ibu menangani masalah ini apa ya? Jadi gini Bu, ini kan kata orang tuanya memang sudah kebiasaan dia yang sulit untuk kita rubah dari siswa ini. Dan sudah menjadi suatu karakter dia yang sangat bisa mengganggu proses
kegiatan pagi hari dia gitu. Jadi kayak suatu kelainan gitu, atau kayak suatu penyakit yang apa yang saya anggap ini sangat susah saya tangani gitu Bu. Oke Bu, nggak apa-apa, tenang aja. Jadi kalau boleh tahu untuk lebih lanjutnya, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan? Nah, untuk menangani masalah mudik tersebut ya, dan tadi sudah Ya, konsultasi, apa yang sudah Ibu lakukan? ya sejauh ini kan saya sudah sering menasehati Bu ya, juga mengkonfirmasikan dengan orang tua. Saya ingin apa namanya mendapatkan hasil yang positif. Iya. Kemudian hal ini terus terulang Bu. Ya, jadi kan siswa lain juga merasa terganggu begitu Bu. Oh jadi siswanya terasa terganggu ya. Jadi kalau Ya, misalnya dengan keadaan seperti itu, bagaimana dengan murid-murid yang lain? Kalau ibu dengan misalnya murid-murid ibu di kelas gitu. ya, karena dengan keadaan yang seperti ini kan saya merasa cemas Bu. Yang apa namanya, yang pertama itu yang tadinya kan kita lagi belajar tiba-tiba harus break sebentar karena ada gangguan karena keterlambatannya dia, dan ini sangat mengganggu. Jadi kan saya tidak merasa nyaman ya dengan apa namanya perilaku si Zaki ini Bu. Hmm, jadi kalau boleh saya simpulkan, tadi kan berarti ibu kurang nyaman, ya seperti itu, Hmm, merasa cemas di saat Shibra datang terlambat dan itu membuat ibu ya, jadi agak terganggu ya mengulangi ya, pelajaran seperti itu, bukan begitu, buatan? ya. Jadi bukan gini. Jadi kita harus dalam proses pembelajaran itu ketika kita sudah mulai proses kegiatan belajar mengajar, kita harus ulang lagi dari yang pertama lagi kayak gitu. Jadi Hmm, ini akan mengganggu fokus konsentrasi siswa yang lain gitu Bu. hmm. Jadi kira-kira kalau misalnya Ibu nanti kan ini sudah tahu ya penyebabnya apa, termasuk seperti rasa tidak nyaman, kesulitan menangani masalah Zaki tadi ya yang sulit Ibu Ya. atasi dan itu menjadi Ibu kurang fokus ya, terganggu dalam mengajar. Mm. Hmm, Jadi Jadi gini Bu, sebenarnya kan saya sudah apa namanya belajar untuk memahami ya bagaimana karakter siswa hmm, hmm. tersebut, dan kemudian apa namanya bisa eh, melihat profil belajarnya bagaimana begitu. Dan sebelumnya saya juga pernah mengalami hal yang seperti itu di antara siswa yang lain. Tapi siswa yang lain itu alhamdulillah sudah bisa saya atasi. Cuman dengan si Zaki ini Hmm. saya ada agak sedikit kewalahan gitu, Bu. Nah, jadi kan ini benar sekali ya yang Ibu sampaikan tadi, Iya. maksudnya Ibu sudah punya apa istilahnya pengalaman. Nah, pengalaman. Mm Jadi -mm. kalau ada pengalaman seperti itu, kira-kira kalau nanti untuk berikutnya apa yang akan Ibu lakukan? Jadi kan saya pengennya si Zaki ini pengen dia belajar dengan senang hati tanpa harus ada paksaan dari kita begitu Bu. Hmm, Dengan apa kerelaan dia bisa datang lebih cepat tanpa hmm. dipaksa begitu Bu. Nah, itu saya sangat setuju ya langkah-langkah yang Ibu ambil tadi itu sangat baik. Dan di sini Mm, coba bisa Ibu jelaskan nantinya eh, apa yang bisa ada hal lain mungkin yang bisa Ibu lakukan. Nah, untuk si murid Ibu tersebut. Iya Bu, jadi kan saya bingung ini Bu. Jadi menurut apa namanya saya apa saya harus tingkatkan lagi nasihat-nasihat atau apa yang harus saya lakukan tetap berkolaborasi dengan siswanya untuk Hmm, mengatasi mencari tahu apa permasalahan atau dia penyakitnya, bisa kita cari solusinya supaya siswa hmm, ini bisa
mengubah perilaku tersebut, Bu. Oke, Jadi itu saya baik sekali itu Ibu. Saya rasa saya sangat setuju. Jadi saya rasa apa yang ini kan sudah tercapai ya, apa yang kita capaikan dari diskusi kita hari ini. Nah, lalu komitmen apa yang akan Ibu lakukan dalam menjalankan rencana Ibu ini? Ya, jadi saya kan tetap akan berkolaborasi dengan orang tua siswa, dan kemudian saya akan apa namanya sharing dengan guru-guru yang pernah menangani siswa ini di kelas yang sebelumnya untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Jadi saya niatnya nanti ingin menanyakan pendapat dari rekan sejawat saya Iya. gitu. Oke, kalau di sini yang bisa apa ya? Siapa yang bisa membantu gitu untuk Ibu menjalankan komitmen Ibu ini? Ya, saya rasa mungkin Ibu Widya ya yang bisa membantu saya karena beliau kemarin itu sudah pernah apa namanya menangani siswa yang seperti ini dan siswa karena di Widya ini banyak trik yang saya lihat, banyak tips untuk mungkin bisa saya lakukan untuk merubah apa namanya perilaku siswa ini ke Hmm. depannya gitu. Wah, ini luar biasa nih Bu, idenya baik sekali. Dan saya yakin pasti Ibu Ibu Ayatun pasti bisa untuk menangani masalah ini dan mendapatkan penyelesaiannya nantinya. Dan tetap semangat ya Ibu ya, karena kita menjadi pendidik itu tidak mudah, tapi yang memudahkan itu apabila kita bekerja dengan hati. Ya, seperti itu Ibu ya. Iya. Uh, Iya, terima Oke, kasih Bu Zahniar terima kasih. atas waktunya sudah mau Oke. berbagi dengan saya. Oke, semoga nanti bebannya juga merasa lebih ringan Ibu ya. Oke, Ya, sama-sama. Ya, sampai jumpa lagi nanti. baik Bu, makasih. Oke, kita lanjut berikutnya. Saya menjadi coach dan Ibu Hayatun menjadi coach. Iya, ya. Assalamualaikum. Selamat sore. Apa kabar Bu Atun? Mohon maaf mengganggu ini. Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik Bu Zahniar. Nggak apa-apa, apa kabar nih Bu Zahniar? Alhamdulillah saya juga kabar baik. Bu Hmm, Atun, saya ini perlu seseorang untuk membicarakan iya. masalah saya yang sedang saya hadapi. Mungkin Ibu bisa dengan senang hati bisa membantu. Ya, silakan Ibu Zahniar. Mungkin Hmm, ada yang bisa Ibu Zahniar ceritakan terlebih dahulu apa permasalahan yang Ibu Zahniar hadapi? iya nih, saya ada sedikit merasa tidak nyaman atau kurang nyaman dengan seorang murid saya di kelas, Ibu. Mm-mm. Terus saya ingin ya mencari solusi dari permasalahan saya ini, seperti itu. Oh, baik. Terus ada lagi yang ini Bu Zahniar? Wah, saya kan Uh, masih bingung ini ya, kalau menyelesaikan masalah ini dimulai dari mana, karena ya dengan saya bercerita ini mungkin bisa mengurangi beban yang saya rasakan mungkin ya sama Ibu Atun. Terkadang dengan ya. murid itu bukan kita katakan kesalahan, tetapi motivasi untuk belajarnya itu tidak ada. Nih, apalagi belajar bahasa Inggris yang dianggap nggak penting belajar bahasa Inggris itu. Jadi terkesan seperti cuek seperti itu Ibu. Itu bagaimana ya? Oh, Hmm, jadi yang menurut Ibu Zahniar yang tidak nyaman itu karena rasa cueknya siswa ya terhadap pelajaran hmm, bahasa Inggris yang jadi maksudnya di sini Ibu Zahniar untuk menemukan motivasi dari murid untuk belajar bahasa Inggris apa saja yang udah Ibu Zahniar terapkan atau lakukan? Nah, saya kalau misalnya untuk meningkatkan motivasi atau minat belajar, pernah sih saya terapkan seperti pembelajaran yang namanya menyenangkan ya. Kalau saya bahasa Inggris itu
senang saya selingi dengan game seperti itu ya, dengan gaming atau adanya metode role playing seperti itu. Tetapi ya masalahnya satu orang siswa itu ada aja. Jadi ketidaktertarikan dia itu dengan bahasa Inggris itu ya terusan seperti itu. Jadi bisa Ibu Zahniar jelaskan apa yang mungkin bisa Ibu Zahniar lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pelajaran bahasa Inggris yang Ibu Zahniar ampuh? Kan saya teringat gini ya, kalau misalnya bahasa Inggris kenapa kadang anak-anak tidak tertarik seperti itu ya, mungkin karena kosakatanya yang asing bagi mereka ya, vocabulary yang harus ini otomatis suatu saat ada kegiatan tugas-tugas yang mereka tidak semangat untuk melakukan atau mengerjakan tugas-tugas itu karena dengan vocabulary yang susah mungkin bagi mereka. Jadi saya pernah membuat itu kalau tiap minggu mereka harus setor ya vocabulary-nya, kosakatanya ya minimal 10 lah seperti itu, 10 kosakata. Tapi usaha yang saya lakukan ini seperti nihil seperti itu bagi siswa saya tersebut. Nah, dan minat belajarnya memang sama sekali tidak muncul seperti itu. Jadi selain menggunakan alat atau metode yang Ibu Zahniar yang gunakan tadi, mungkin ada trik lain yang bisa Ibu Zahniar lakukan untuk memotivasi siswa? Ya, saya kalau dalam pembelajaran saya sering membuat pelajaran yang misalnya siswa menyenangkan, jadi lebih aktif. Bahkan saya menggunakan media-media seperti video, tampilan, anak-anak mendengar gitu ya. Tapi di saat masih saya jadi teringat di saat saya ada menonton video seperti teks naratif ya, teks dongeng, itu antusias anak-anak belajar itu senang mereka. Iya, luar biasa ya Bu ya. Setelah Ibu Zahniar melakukan hal tersebut, jadi tanggapan siswanya ini kan ada yang senang, ada yang kurang gitu kan. Jadi solusi tanggapan siswa yang kurang itu menurut Ibu Zahniar itu yang kayak gimana? Kalau misalnya yang tanggapan tidak senang itu ya dia merasa cuek saja seperti itu ya. Tapi di saat saya ada menampilkan yang video kan tidak mungkin ya semua pelajaran saya harus tampilkan video dalam bentuk cerita kan sesuai dengan materi Ibu ya. Dia itu memperhatikan. Tetapi dengan hal biasa dengan diskusi ya seperti itu minat dia tidak ada dan seperti cuek dengan pelajaran bahasa Inggris tidak peduli seperti itu. Iya, tapi kalau menurut saya itu kegiatan atau cara yang sudah Ibu Zahniar terapkan itu luar biasa sekali ya menurut saya ya. Jadi mungkin ada cara lain untuk Ibu Zahniar bisa membangkitkan motivasi siswa selain yang sudah Ibu terapkan tadi. Ada ya seperti yang sudah saya sebutkan ya, pembelajaran saya senang ya menggunakan media-media di dalam pembelajaran. Ya saya memang berusaha untuk siswa itu jadi lebih senang gitu belajar bahasa Inggris. Walaupun nanti terkadang ya rasa kecewa ya juga ya di saat anak-anak. Kita menginginkan semua siswa kita itu bisa lebih aktif seperti itu. Jadi berdasarkan apa yang sudah Ibu Zahniar ceritakan, bisa saya simpulkan bahwa dari penjelasan Ibu Zahniar, kurangnya motivasi siswa dalam belajar itu, siswa menganggap bahwa pelajaran bahasa Inggris itu sulit untuk diucapkan ya atau dipelajari. Nah, jadi dari mungkin penyebabnya apa ya kira-kira Ibu? Ya, penyebabnya seperti saya katakan tadi, karena mungkin kosakata bagi mereka itu bahasa asing, ya, tidak perlu dipelajari seperti itu, dan mereka
ya tidak mau. Itu yang bagi murid tadi ya, yang kurang minat belajarnya. Nah, Maka ya dianggap sebenarnya tidak penting gitu ya. iya, padahal kan sebenarnya yang Ibu Zahniar terapkan itu sudah sangat cocok dan tepat sekali ya menurut saya ya. Jadi menurut Ibu Zahniar nih, jadi kedepannya yang menjadi prioritas Ibu Zahniar ke depan apa ya kira-kira? Ya prioritasnya saya ingin murid-murid saya itu memiliki motivasi belajar, dan nanti ya apa belajar bahasa Inggrisnya itu jadi lebih inilah untuk nilai kemampuan mereka dalam kompetensi berbahasa Inggris itu memiliki kemampuan yang bagus seperti itu. Oke. Jadi langkah yang menurut Ibu Zahniar cocok ya untuk kegiatan selanjutnya itu mungkin Bu Zahniar bisa terus meningkatkan apa yang Ibu Zahniar seperti yang Ibu Zahniar ceritakan tadi ya, itu menurut saya seperti itu ya Bu ya. Iya. Karena langkahnya sangat luar biasa saya lihat gitu. Mungkin ada hal lain yang mau Ibu Zahniar tanyakan lagi atau apa? Ya ada Ibu, ini terima kasih tadi ya sudah sudah mendengar jadi cerita saya, dan saya harap saya bisa ya menangani anak tersebut, bisa meningkatkan kembali motivasi belajarnya. Oke, saya harus lebih memahami lagi minat belajar mereka, gaya belajar mereka, seperti itu Ibu ya. Nah, mungkin di sekolah Ibu Zahniar ada yang bisa Ibu Zahniar ajak kolaborasi dari ya, jadi di sini mungkin ada orang yang bisa Ibu Zahniar ajak berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah Bu Zahniar mungkin di sekolah. Iya, ada teman sejawat saya yaitu Bu Nanda, beliau kebetulan guru IPS. Guru IPS, dan beliau sebenarnya sudah pernah ya juga ya menangani, apalagi kan kalau IPS kadang dengan penuh materi atau konten ya, kadang membuat anak-anak itu merasa bosan ya. Beliau pernah menangani permasalahan seperti ini ya, mungkin nanti bisa membantu saya untuk menjalankan komitmen saya ini untuk membuat satu perubahan atau meningkatkan minat belajar murid saya tersebut. Jadi apa tanggapan dari Ibu Nanda itu sendiri waktu Ibu mengajak menyelesaikan masalah Ibu? Ya, tanggapannya ya luar biasa. Kalau saya berbicara, ini kan saya belum bertemu secara tatap muka dengan beliau. Rencana nanti ke depannya, insya Allah. Iya, rencananya kapan nih Bu? Segera insya Allah. Nanti kalau saya lihat beliau ada waktu kosong, ada waktu luang, saya akan menjumpai beliau. Baik, mudah-mudahan apa yang Ibu Zahniar sampaikan bisa sedikit meringankan beban yang ada di permasalahan Ibu Zahniar ya. Mungkin sharing kita bisa bermanfaat ke depannya ya Bu Zahniar ya. Baik, terima kasih Bu Ayatun, semoga nanti bisa lancar-lancar saja ya. Oke, baik, terima kasih Bu. Oke.